Selamat datang di dunia novel. Episode 6316, Kembalinya Wang Qiang. Bisakah bukan generasi muda juga pergi ke sana? Saya melihat ada pembatas di Gunung Baja. Hanya anak muda yang bisa naik ke sana. Chou Feng bertanya. Kami juga menemukan ini, dan kami pikir yang di atas itu semuanya junior, tapi siapa sangka ternyata ada juga yang bukan junior. Tetapi lelaki itu tidak terlalu tua. Ia mengaku berusia lebih dari 100 tahun, jauh dari 200 tahun. Ia berdalih bahwa ia tidak tua dan menindas kita. Sungguh penuh kebencian. Saat menyebutkan ini, wajah Xiao Yu'er penuh dengan kemarahan. Kelihatannya keluarga abadi Zhao cukup banyak akal. Desahan Egi terdengar di telinga Chou Feng. Chou Feng sudah tahu tentang klan abadi Zhao. Sebelumnya, klan dewa menunjukkan kekuatannya di pintu masuk laut pembunuh kuno. Pada saat itu, seorang lelaki tua bernama Zhao muncul. Dia berasal dari klan abadi Zhao. Abadi Zhao sangat kuat, dewa surgawi tingkat ketiga, tetapi karena kekuatan khusus para dewa, dia bukan tandingan Shen Bai. Saat Shen Bai hendak memulai pembantaian, rusa dewalah yang menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka semua. Abadi Zhao awalnya sombong, tetapi karena kejadian ini, dia merasa berterima kasih kepada Chou Feng. Dialah yang memberitahu Chou Feng tentang legenda klan dewa. Seberapa kuat mereka? Chou Feng bertanya lagi pada Xiao Yu'er. Ada 100 orang di sana. Kita tidak tahu kekuatan yang lain. Orang yang ditantang Wang Qiang pastilah yang terkuat di antara mereka. Tingkat kultivasi yang ditunjukkan orang itu adalah dewa sejati tingkat 4. Dengan kekuatan garis keturunannya, dia dapat dipromosikan menjadi dewa sejati tingkat 7. Meskipun Wang Qiang adalah dewa sejati tingkat 3, dia juga dapat meningkatkan kultivasinya ke dewa sejati tingkat 7. Mendengar ini, Chou Feng menyadari bahwa pihak lain sangat kuat, jadi dia berkata, dia telah meningkatkan kultivasinya ke dewa sejati tingkat 7, tetapi Wang Qiang tidak sebanding dengannya. Kami tidak melihat proses pertempuran secara spesifik, tetapi hasil akhirnya adalah Wang Qiang dikalahkan. Saya dan saudara lelaki saya pada awalnya ingin menantang pria itu dan menggunakannya sebagai harga untuk membawa pergi Wang Qiang. Tapi Wang Qiang diam-diam memberitahu kita untuk tidak mengkhawatirkannya. Kita tidak bisa terjebak di sana, dan kita tidak bisa membiarkan semua orang mengungkapkan identitas mereka. Kata Xiao Yu'er. Jadi apa yang akan terjadi jika kita gagal? Chou Feng bertanya. Harga kegagalan adalah Wang Qiang harus melakukan sesuatu sesuai dengan persyaratan mereka, tetapi kami tidak tahu apa itu. Kami hanya mengatakan bahwa itu tidak akan membahayakan nyawanya. Dan karena kami tidak menantang, kami diusir. Kata Xiao Yu'er. Pada saat ini, kepala klan ikan Xianhai juga berkata, ini terjadi kemarin. Setelah Yu'er dan Xiao Yu kembali dan memberitahu kami ingin naik dan menyelamatkan Wang Qiang, tetapi Gunung Baja memiliki formasi yang membatasi, jadi kami tidak bisa naik. Xiao Yu'er menambahkan, saya dan saudara laki-laki saya pergi lagi kemudian, tetapi kami tidak melihat Wang Qiang. Kami bertanya tentang keberadaan Wang Qiang, tetapi mereka mengatakan kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Xianhai Xiaoyu menambahkan, kami khawatir sesuatu akan terjadi pada Wang Qiang, jadi kami ingin menantangnya. Tetapi mereka mengatakan bahwa kami menyerah kemarin dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menantangnya. Mereka benar-benar pengganggu. Ketika Xiao Yu'er dan Xianhai Xiaoyu menyinggung masalah ini lagi, yang mereka rasakan lebih banyak penyesalan daripada kemarahan. Dia menyesal tidak menantang secara langsung kemarin, yang mengakibatkan dia kehilangan kualifikasi untuk menantang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Qiang. Menurutku, seharusnya baik-baik saja. Tunggu aku di sini. Aku akan naik dan melihat apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, Yu'er, ambil ini kembali.
Sambil berbicara, Chu Feng meletakkan batu di tangannya kembali ke tangan Xiao Yu'er. Namun Xiao Yu'er menolaknya dan berkata, "Kakak, ayo kita pergi bersama." Pada saat yang sama, yang lain juga mengemukakan pendapat mereka. Chu Feng tahu bahwa dia tidak bisa membujuk mereka, jadi dia tidak menghalangi mereka. Sebaliknya, dia berkata kepada Xiao Yu'er, "Baiklah, ayo pergi bersama, tetapi kamu simpan saja sumber daya ini." "Kakak, simpan saja. Nanti kamu mungkin akan membutuhkannya. Aku masih punya yang lain," kata Xiao Yu'er. Melihat ini, Xianhai Xiaoyu juga berkata, "Chu Feng, simpan saja. Ini adalah tanda cinta dari adikku." Sambil berbicara, Xianhai Xiaoyu bahkan berkedip. Chu Feng dapat melihat bahwa batu-batu ini sama sekali tidak sebanding dengan batu-batu yang diberikan Long Zuoyan kepadanya. Tetapi itu jelas merupakan sumber daya terbaik yang diperoleh Xiao Yu'er saat ini. "Sebenarnya, saya punya sumber daya yang lebih baik. Saya bisa membaginya dengan semua orang." Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan batu emas yang diberikan Long Zuoyan kepadanya. "Ya Tuhan, Chu Feng, dari mana kamu mendapatkan ini?" Ketika orang-orang yang hadir melihat batu ini, mata mereka terbelalak. Mereka semua bisa merasakan bahwa batu emas di tangan Chu Feng juga merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Gunung Peluang Garis Keturunan. Namun, kualitas batu Chu Feng sangat tinggi, sehingga sumber daya yang mereka peroleh hampir sama dengan tanah terlantar. "Itu diberikan oleh saudara perempuanku," kata Chu Feng pada Xiao Yu'er. "Kakak." "Pantas saja," Xiao Yu'er mendesah. Setelah mendengar ini, Xianhai Xiaoyu dan yang lainnya bisa mengerti. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Tuan Naga leluhut dari klan Naga Totem adalah kakak perempuan Chu Feng dan Xiao Yu'er. Dan orang itu adalah seorang wanita yang memiliki kekuatan besar. Chu Feng menjelaskan asal-usulnya dan ingin membelah batu itu. Meskipun ukuran batu ini tidak terlalu besar, kualitasnya sangat tinggi. Sekalipun Anda mengambil sepotong pasir secara acak, itu jauh lebih kuat daripada pecahan batu ikan kecil. Tentu saja, Chu Feng tidak bisa begitu pelit terhadap Xiao Yu'er dan yang lainnya dan hanya memberi mereka sedikit. Berdengung, namun, saat kekuatan penghalang Chu Feng terintegrasi ke dalamnya, lapisan formasi muncul di batu emas itu. Itu adalah formasi blokade, formasi yang sangat kuat, dan juga memiliki aura Long Zuoyan di atasnya. "Sebuah formasi?" Melihat formasi ini, Chu Feng sedikit mengernyit. Sebelum dia membelahnya, dia tidak dapat merasakan formasi ini sama sekali. Tetapi jelas bahwa formasi ini telah dibentuk oleh Long Zuoyan sebelumnya, dan tidak akan muncul selama tidak ada pemikiran untuk membaginya. "Kakakmu melakukan ini dengan sengaja, dia hanya tidak ingin kamu berbagi sumber daya ini. Harus kukatakan, dia cukup berpandangan jauh ke depan." Suara Egi terdengar, tetapi dibandingkan dengan Chu Feng yang sedikit tertekan, suara Egi terdengar sangat gembira. Jika memungkinkan, Egi juga berharap dapat berbagi dengan Xiao Yu'er, lagi pula, dia sangat menyukai gadis kecil ini. Namun, Egi tidak ingin Chu Feng membaginya dengan siapapun kecuali Xiao Yu'er, tetapi dia tahu dia tidak bisa membujuk Chu Feng, jadi dia tidak membujuknya. Sekarang lebih baik, kita tidak bisa memisahkannya bahkan jika kita menginginkannya. Tidak perlu membujuk. Itu pasti formasi yang dibentuk oleh kakakku. Dia mungkin mengira kau akan membaginya, jadi dia tidak mengizinkanmu. Setelah terkejut sesaat, Xiao Yu'er berkata sambil tersenyum. Meskipun dia kagum dengan kekuatan sumber daya Chu Feng, dia tidak menginginkannya. Sebaliknya, dia pikir metode Long Zuoyan sangat menarik. "Aku tidak menyangka kakakku akan melakukan hal ini." Chu Feng merasa sedikit malu. Hal-hal yang baik memang dikeluarkan, tetapi tidak bisa dibagikan, itu seperti pamer. "Saudara Chu Feng, ini adalah hadiah dari senior untukmu."
Ini adalah penghasilan tambahan. Jika dia tidak memberikannya kepadamu, bukankah kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri? Xianhai Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Yah, bukankah katanya ada yang lebih baik di Gunung Baja? Ayo kita ke sana untuk mendapatkannya, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan kelompoknya berjalan keluar, siap untuk melihat Gunung Baja. Chu Feng tidak lagi menyembunyikan dirinya, tetapi menyamarkan wajahnya. Tetapi saat dia keluar dari istana dan sebelum dia terbang keluar dari kapal perang, dia melihat seorang pria terbang menuju kapal perang. Melihat orang ini, Chu Feng dan teman-temannya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun orang ini telah menyamarkan wajahnya, Chu Feng dan rekan-rekannya langsung mengenalinya. Sebelum Chu Feng sempat membuka mulutnya, suara rahasia pria itu sudah sampai ke telinganya. Kakak, kamu di sini, Nona hebat sekali. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ketika dia berbicara, dia sudah mendarat di kapal perang. Wang Qiang, kamu baik-baik saja? Xianhai Xiaoyu dan yang lainnya sangat senang melihat Wang Qiang kembali. Karena Wang Qiang tampak baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Itu mudah sekali. Wang Qiang menyeringai. Namun Chu Feng menarik lengannya. Saat kekuatan induksi melonjak masuk, Chu Feng sedikit mengernyit. Kamu masih menganggap ini baik-baik saja? Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.